Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Uli Fahri Siwi, peserta Latsar CPNS BMKG Angkatan 20 untuk menyampaikan learning journal dengan pembahasan anti korupsi. Langsung masuk ke definisi tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio memiliki arti yaitu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan juga umum. Lalu definisi korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki arti tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Kemudian, di sini terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Kemudian masuk ke jenis-jenis korupsi, di mana di sini terdapat yang pertama yaitu korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antar pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kemudian korupsi ekstroaktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian pada dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Lalu ada korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Lalu ada korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan yang dimilikinya. Lalu ada korupsi suportif, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi tindak korupsi yang lain. Dan yang terakhir yaitu korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Lalu apa saja ciri-ciri korupsi? Berdasarkan Alatas 1993, ciri-ciri korupsi terdapat 6 poin, yaitu yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Kemudian merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih. Lalu berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan yang terakhir mengkhianati kejujuran. Kemudian, apa saja sih penyebab dari tindak pidana korupsi? Yaitu yang pertama, ada penegakan hukum yang tidak konsisten. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, lalu langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, adanya kemiskinan atau keserakahan, kemudian keuntungan korupsi yang lebih besar dari kerugian yang ditangkap, kemudian pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir yaitu gagalnya pendidikan agama dan juga etika. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan, penyebab tindak pidana korupsi terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek individu pelaku, yang ditandai dengan sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, dan juga ajaran agama yang kurang diterapkan. Kemudian, pada aspek organisasi ditandai dengan kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, dan juga kelemahan sistem pengendalian manajemen. Lalu, pada aspek tempat individu dan organisasi ditandai dengan masyarakat yang kurang menyadari sebagai korban atau terlibat korupsi. Lalu yang kedua ada korupsi bisa diberantas dan dicegah apabila masyarakat ikut turut aktif. Dan yang terakhir ada aspek peraturan perundang-undangan, di mana hal ini ditandai dengan kualitas undang-undang yang lemah
judicial review kurang efektif, sanksi yang lemah dalam evaluasi dan peraturan perundang-undangan. Secara umum, korupsi dapat merugikan negara dan juga memperlambat tujuan nasional. Seperti pada tata ekonomi, yaitu bisa mempengaruhi pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, kemudian gangguan terhadap perusahaan dan juga gangguan penanaman modal. Pada tata sosial budaya, mempengaruhi revolusi sosial dan juga ketimpangan sosial. Kemudian pada tata politik dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan juga hilangnya kewibawaan pemerintah. Nah, pada tata administrasi dapat mengakibatkan tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan juga pengembalian tindakan represif. Setelah mengetahui dampak-dampak negatif dari korupsi, perlu adanya pencegahan korupsi, yaitu bisa dengan perbaikan sistem dan juga perbaikan manusia. Pada perbaikan sistem, kita bisa melakukan dengan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, kemudian penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Pada perbaikan manusia, bisa dilakukan dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Nah, dari apa yang sudah kita ketahui tentang anti korupsi, kita harus tahu bahwa kesadaran akan anti korupsi pada puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apa sih spiritual accountability? Spiritual accountability mengandung makna sebagai kesadaran atau selalu ingat akan perjanjian dengan Tuhannya, atau bisa juga diartikan dengan kesadaran bahwa kehidupan di dunia harus dipertanggungjawabkan. Nah, spiritual accountability ini yang baik akan menghasilkan niat yang baik, kemudian akan menghasilkan visi dan misi yang baik, yang selanjutnya diterjemahkan dengan usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhannya. Mereka tidak ingin urusan dunia merusak perjanjian dengan Tuhannya dan akan menjadi beban bagi kehidupan setelah dunia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.